Oke, kali ini kita akan membuat APK pada Android Flutter ya. Ini source code-nya kita ya, source code. Kita buka terminal. Nah, kalau kita langsung membuatnya seperti ini, Flutter build APK. Kita lihat. Ini akan error ya, karena Gradle-nya tidak disetting. Ini cara yang tidak baik untuk build APK ya. Kita harus buat dengan cara yang tepat sesuai dengan anjuran anjuran si Flutter ya. Kalau kita lihat di sini, cara-cara membuat APK yang dianjurkan oleh Flutter ya, dari dokumentasinya. Oke, kita lihat saja seperti ini. Nanti ada keytool di sini. Nah, keytool itu adalah untuk membuat security ya pada Android Flutter. Setup security. Nah, kita langsung buat aja ya. Kita ikuti petunjuk di sini ya. Nanti teman-teman ikutin aja flutter.dev docs deployment Android ya. Oke, kita langsung ya. Nah, di sini kita clear dulu ya. Clear Flutter doctor -v. Jangan sambung ya. Ini untuk kita cari tahu ininya ya, JRE bin Java-nya lokasinya di mana, karena nanti keytoolsnya ada di situ ya. Sini lokasinya ya. Kita langsung buka aja folder ini. Kita buka foldernya ya. Kita ke C, program files, kemudian Android Studio, JRE bin, kita ke keytoolsnya ya. Nah, ini. Ini dia ya, keytool.exe. Ini nanti akan kita baca, kita akan panggil ini untuk mengeksekusi ketika membuat APK-nya ya. Nah, ini kita supaya nggak panggil berulang kali ke directory ini, ada baiknya kita daftarkan dia di environment setting variables ya. Kita copy aja. Kita ke properties pada divisi ya. Advanced system settings. Environment variables. Kemudian kita ke path-nya ya. Path-nya klik 2 aja. Nah, kita daftarkan di sini ya. Nah, kebetulan saya udah daftar sebelumnya. So, kita delete ya. Kita bikin ulang. Kita paste. Nah, di sini kita oke. Supaya nanti kita lewat CMD atau lewat terminal kita langsung bisa panggil ya. Kita panggil keytools ya. Oke. Selanjutnya kita ikuti petunjuk pada Flutter ya. Di officialnya ya. Sini dikatakan create and upload keystore. Kita buat keystore sekarang ya. Coba kita kopikan ke ini dulu ya, notepad ini ya yang akan kita buat, karena ini untuk Mac Linux, ini untuk Windows. Copy code, kita copy karena kita akan setting untuk alamat pembuatan keytoolsnya ya, pembuatan keystore JKS maksudnya.
Nah, ini kita edit nih, perlu kita sesuaikan dengan kita punya directory mau disimpan di mana ya. Kalau tutorial saya bikin bukan upload tapi key. Nggak masalah sih upload key. Yang penting namanya harus konsisten nanti ya. Kemudian kita ganti ini D. Sesuaikan dengan kita punya directory ya. Saya mau taruh di sini aja. Oke, kita copy. Kita ke Android Studio. Kita clear dulu biar layarnya bersih pada terminal ya. Kemudian kita paste ini. Ini kita nggak usah panggil ke C kemana tadi ya. Kita udah daftarkan di setting environment variable ya. Jadi kita bisa langsung manggil ke tools ini. Ke tool ini ya. Kita langsung eksekusi aja. Saya taruhnya di folder D ya. Nanti disesuaikan dengan folder teman-teman semua. Oke, enter. Nah, ini kita perlu masukkan password. Nah, password sini saya taruh contoh ya, admin 123. Perkecil aja deh. Ingat passwordnya ya. Oke, sini admin 123. What's your first and last name? Jerry. Bebas ya. Coders bebas juga bebas. Jakarta. State of Province DKI. ID. Yes. Password lagi tadi admin. Samakan aja passwordnya ya. Oke, keystore.jks-nya sudah dibuat ya. Sekarang kita berikutnya kita akan setting key properties dengan membuat satu file ya. Sini kita buat Android. Klik kanan aja. Klik kanan new. Kita buat file ya. Namanya filenya key.properties. Nah, kemudian di sini kita inputkan ya. Ini ya. Copy aja. Reference the key store from the app. Oke, kita masukkan di sini. Nah, tadi key-nya namanya key, bukan upload tapi key ya. Ini diambil dari mana? Nah, tadi saya taruh sini sebagai aliasnya adalah key ini. Oke, kemudian kita store file di mana ya? Jadi kita taruh alamatnya sesuai dengan alamat key tadi. Berarti tadi alamatnya adalah ini. Di development upload keystore.pks ya. Aliasnya key. Oke. Kita save. Oh ya, ini passwordnya jangan lupa. Admin 123. Tadi keystore key password juga sama ya. Samakan soalnya. Key alias key. Ini tempat JKS-nya. Oke, save. Setelah itu kita ke Gradle ya. Android, app, build Gradle. Nah, ini kita sesuaikan dengan di website officialnya. Add key store information from your properties file before the Android block. Nah, ini di atas blok Android ya.
Ini Android mana? Ini. Di copy aja di sini. Paste ya. Oke. Save, kemudian sebelum build types nih, ini di copy ya. Replace the build types block. Nah, ini kita copy di atas build types block ya. Nah, di sini ya. Copy, paste, simpan. Oke. Setelah itu kita ke Android lagi. Kita sekarang clear ya. Flutter clean ya, clean. Sekarang kita Flutter build apk. Enter. Kita tunggu sampai proses selesai ya. Ada error di sini, coba kita cek ya. Gradle 3 build Gradle line 31. Ini key properties, berarti di key properties-nya ya. Dia mengarah ke sini. Oh, kayaknya ini sih yang salah nih. Kita tadi aliasnya key ya. Key.tks. Save. Kita ulang lagi. Flutter build apk. Kita tunggu sampai proses selesai ya. Oke, berhasil ya. Tadi kesalahannya di sini ya. Tadi kita udah buat alias soalnya. Jadi kita panggil key.tks, dia akan sudah membaca. Pasti sudah membaca ya. Oke, kita lihat outputnya ada di mana. Outputnya dia ada di build, app, outputs ya. Ini output, kemudian Flutter apk, ini apk release. App release.apk. Kita lihat kalau di foldernya. Kalau di foldernya ada di build, app, outputs, Flutter apk. Yang ada tanda app release nih ya. 17,3 MB. Oke. Berikutnya, bagaimana cara merubah icon ketika Android Flutter kita APK-nya diinstal ya. Kita coba akan praktekkan. Yang pertama kita harus tahu bahwa icon itu ada di sini ya. Android apps, src main, kemudian di res ya. Nah, ini kita buka aja di reveal in file explorer. Nah, ini ada banyak 1, 2, 3, 4, 5 jenis icon ya. Ini tergantung ukurannya. Karena nanti kalau kita install di berbagai macam ukuran Android ya, nanti dia akan menyesuaikan ya. Apakah diinstal di tab atau di HP Android yang kecil gitu ya. Nanti akan menyesuaikan. Nah, kalau kita mau rubah
ikonnya semua ini kita harus, semua kelima ikon ini kita rubah ya. Ini kalau kita lihat ini ukurannya adalah 72 kali 72. Nah, ini adalah 48 kali 48. Ini 96 kali 96. Ini 144 kali 144. Kemudian ini adalah 192 kali 192 ya. Oke. Nah, ini kan logonya logo basic dari Flutter ya. Cara kita adalah kita harus mereplace ini, cara yang pertama. Kelima icon ini kita replace dalamnya ya. Atau ini kita rubah pakai paint misalnya seperti yang kita mau ya. Nah, karena terkadang dari kelima jenis ukuran icon ini, kalau kita download ada saja ukuran tidak sesuai. Kita harus edit atau kita harus sesuaikan ya. Tapi kalau kita nggak mau ribet, tinggalin aja kita rubah pakai paint misalnya atau pakai atribut aplikasi lain untuk merubah gambar ya. Nah, kita kasih contoh dulu yang simple ya. Ini sangat mudah. Ini kita rubah pakai paint ya. Nah, ini kita harus coba copy dari internet. Misalnya di sini ada ikon archive ya. Kita coba ambil contoh icons. Misalnya kita ambil icon ini ya. Nah, ini kan 128, sedangkan kita rubah, kita butuh bentuk ini kan, ukuran ini. Ada yang sesuai, ada yang tidak sesuai. Nah, kita kalau mau simple, kita rubah langsung dari ukuran yang kita mau ya. Sesuai dengan Flutter ini. Paling mudah caranya adalah ini kita rubah. Misalnya kita open dengan Paint. Ini adalah ukuran yang kecil ya. Ini ukuran berapa? 72 kali 72. Kita coba cari yang kira-kira mirip. Nah, ini. Kalau ini sama kebetulan kita bisa replace. Atau kalau mau simple, misalnya kita copy ya. Kita screenshot ya. Copy kita ke Paint. Kita paste aja. Nah, kira-kira seperti ini ya. Karena ukurannya nggak jauh beda ya. Kita save. Nah, sehingga nanti di sini jadi berubah ya. Nah, lakukan hal yang sama terhadap kelima gambar ini ya. PNG ya. Supaya nanti ketika kita install Android-nya, kita create APK, dia akan menyesuaikan dengan gambar ini yang kita mau ya. Coba kita lakukan nanti ya untuk 1, 2, 3, 4, dan 5 ini. Misalnya ini lagi, ini kurang berapa nih? 48 kali 48 kita rubah lagi. Kita lihat yang kira-kira, nah ini. 48 kali 48. Oke, kita rubah ke sini ya. Terlalu besar ya. Oke, kita paste ke sini.
paste. Nah, kita save lagi. Coba kita ulang ya. Oke, kita paste. Kira-kira segini. Oke, coba kita simpan. Nah, lakukan hal yang sama terhadap gambar yang ini ya. Ini cara paling simpel sih. Oke, nanti lakukan hal yang sama terhadap 3 gambar lagi. Kemudian nanti kita flutter clean. Kemudian kita ketik flutter apk, build apk ya. Tadi kita sudah setup untuk Gradle-nya dan Keytools. Oke, kita jalankan, tunggu sampai prosesnya selesai ya. Setelah selesai dan kita install Android ya, nanti hasilnya seperti ini ya. Nah, latihan API, nanti icon seperti ini. Oke, sekian dulu tutorial berikut ini ya. Nanti saya taruh source code untuk CRUD API ini. Dan ada buku manualnya akan saya sertakan. Oke, terima kasih buat teman-teman semua ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.